Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Nizam, Ion dan Fadlia Yulinar akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang mikrobiologi air. Adapun sub-sub materi yang akan kami bahas yaitu tentang mikroorganisme air tawar, mikroorganisme domestik dan buangan, serta mikroorganisme air susu. Baik, yang pertama ada tentang mikrobiologi air. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa mikrobiologi itu adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme ataupun objek kajiannya itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Artinya bisa dilihat dengan menggunakan alat yaitu dengan mikroskop. Nah, air merupakan materi penting dalam kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan air, misalnya saja sel hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Sebagian besar tersusun oleh air. Selanjutnya pada mikroorganisme air tawar. Nah, yang pertama itu ada Pseudomonas sp, merupakan bakteri hidrokarbonastik yang mampu mengregradasi berbagai jenis hidrokarbon dan merupakan jenis bakteri yang digunakan untuk produksi bioremediasi. Yang kedua ada protozoa. Nah, ini adalah hewan bersel tunggal atau berinti sejati, eukariotik dan tidak memiliki dinding sel. Protozoa itu sendiri berasal dari kata protos yang berarti pertama dan zoon yang berarti hewan, sehingga disebut sebagai hewan pertama. Bisa dilihat gambarnya di bawah. Yang ketiga ada alga hijau. Nah, ataupun disebut sebagai ganggang, yang merupakan salah satu kelas dari ganggang yang sel-selnya bersifat eukariotin ataupun materi intinya dibungkus oleh membran inti. Pigmen klorofil terdapat dalam jumlah terbanyak sehingga dia itu berwarna hijau. Selanjutnya di sini ada mikroorganisme air susu, di mana susu merupakan salah satu bahan pangan yang kaya akan zat gizi, kandungan protein, glukosa, lipida, garam mineral, dan vitamin dengan pH sekitar 6,80 menyebabkan mikroorganisme mudah tumbuh di dalam susu. Adapun jenis-jenis mikroba pada susu, yang pertama ada Staphylococcus aureus, yaitu bakteri gram positif yang menghasilkan pigmen kuning, bersifat anaerob, fakultatif, tidak menghasilkan spora dan tidak motil. Umumnya tumbuh berpasangan maupun berkelompok dengan diameter sekitar 0,8 sampai 1,0 um. Selanjutnya ada Salmonella. Di sini genus bakteri Enterobacteria gram negatif berbentuk tongkat yang menyebabkan demam tifoid, demam paratipus, dan keracunan makanan. Spesies-spesies Salmonella dapat bergerak bebas dan menghasilkan hidrogen sulfida. Selanjutnya ada Escherichia coli. Escherichia coli adalah salah satu jenis spesies bakteri gram negatif. Pada umumnya, bakteri yang ditemukan oleh Theodor Escherichia ini dapat ditemukan dalam usus besar manusia. Kebanyakan, coli tidak berbahaya. Selanjutnya ada Bacillus. Bacillus adalah genus bakteri gram positif berbentuk batang yang anggota dari filum Firmicutes. Selanjutnya itu adalah mikrobiologi domestik. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, pemiagaan, apartemen, dan asrama. Jenis-jenis mikrobiologi domestik ada bakteri, protozoa, dan virus. Contoh mikrobiologi domestik. Yang pertama, Cheirepotosporidium parvum. Cheirepotosporidium parvum adalah spesies utama yang mengakibatkan infeksi pada manusia dan binatang. Kemudian Giardia lamblia
Parasit protozoa flagelat ini mempunyai bentuk buah pir tropozoid panjang 9-21 UM dan tahap kista bentuk telur panjang 8-12 UM dan lebar 7-10 UM. Giardia dikenal sebagai salah satu agen etiologi yang penting dalam terjadinya wabah penyakit yang ditularkan melalui air. Kemudian Opercularia vorticella. Vorticella adalah genus Chilata berbentuk lonceng yang memiliki batang untuk menempel pada substrat. Batangnya memiliki mionem kontraktil memungkinkannya menarik tubuh sel ke substrat. Peranan mikrobiologi air yang menguntungkan adalah sebagai makanan ikan, dekompreser, produsen, konsumen. Yang merugikannya adalah menyebabkan perairan berwarna, ada endapan, dan bau amis disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan mikroalga. Kemudian bau busuk pada air dan kualitas air turun.